Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga nanti di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting keluarga yang bernama anak, yang dalam kisah tersebut yaitu putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu adalah Ismail alaihissalam. Inilah adalah sosok yang teladan sepanjang zaman, yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam ini adalah lahir seorang sosok nabi yang paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan sealam dunia, yaitu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya kira hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua yang juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta. Saya kira kita juga menyaksikan hasil-hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Hadirin rahimakumullah. Dan semua itu baru segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Wallahul musta'an. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak semua hadirin sekalian, bahwa di negara kita orang tua banyak yang terjebak dalam dua sikap yang ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap yang pengabaian dan menelantarkan anak-anak. Ada dua orang yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada posisi lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anaknya. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk belajar dari ayahanda Nabiullah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Hadirin rahimakumullah, pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim alaihissalam ini tentang
tentu saja didapatkan setelah berusaha dan berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua yang sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang soleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita menyamai kesibukan kita mengurus rizki dan urusan dunia lainnya? Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang pakar pembinaan anak dan keluarga, menegaskan tarbiyah atau pendidikan dan pembinaan keluarga yang kita capai adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua dari Ibrahim alaihissalam adalah, jika ingin memiliki anak yang soleh, maka sungguh-sungguhlah meminta kepada Allah, mencita-citakan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang anak yang soleh. Yaitu yang pertama, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku karuniakanlah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Yang kedua masih doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat juga dari keturunan. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa yang terbaik untuk keluarga dan anak-anak kita? Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus berpikir dan bersungguh-sungguh mencari jalan. Sama bahkan lebih daripada saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggi, tinggal impian kita, kendaraan idaman kita. Nah, inilah hadirin sekalian adalah merupakan beberapa hal-hal yang sungguh-sungguh kita harus jalankan untuk mewujudkan impian anak yang soleh. Yang pertama adalah konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang untuk memberikan hanya makanan yang halal, yang diperoleh melalui harta yang halal, yang diberikan kepada anak-anak kita. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga anak yang dinilai sebagai oleh Rasulullah sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqatun. Sesungguhnya seorang muslim jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberi nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, dan untuk itu harus selalu mengingat peringatan dari Rasulullah SAW tentang tantangan tersebut. Beliau bersabda, yati 'alan nas zamanun la yubali mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau yang haram. Apakah kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? Orang yang tidak peduli dari mana ia mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarga, apakah itu dari hasil korupsi, hasil suap, hasil manipulasi yang sekarang sedang tren di negara kita. Semoga kita tidak termasuk, karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging dalam tubuh itu adalah merupakan ancaman bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti an-naru aula. Tidak akan masuk surga daging tubuh dari harta haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah pelajaran yang kedua, memberi kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakan.
pada hari ini sering dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa saja termasuk mengakses tayangan-tayangan negatif. Di samping banyak lagi seperti kecanduan game dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Itulah adalah salah satu kasus di mana mungkin saja menganggap itu sebagai kasih sayang terhadap anak kita. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti Bapak Ibrahim sebagai uswah, istrinya sebagai uswah, dan anaknya pun sebagai uswah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikri hakim. Taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.